Sebelumnya admin mohon maaf jika terjemahan amburadul, karena murni 99,99% terjemahan dari Google Translate. Dan admin juga lupa sudah sampai mana episode sebelumnya, jadi admin acak saja lanjutin ceritanya. Dan admin tidak menggunakan potongan dari Donghua-nya ya, karena rawan copy kanan. Jadi jika ingin mendengarkan novelnya silahkan dilanjut, dan jika tidak ingin silahkan di skip videonya, namun jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komentar ya. Untuk kelanjutan Donghua-nya mungkin akan rilis tanggal 22 Juli ya, jadi sabar aja untuk menunggu. Oke kita mulai saja baca novelnya, cekidot. Hu Jiao juga sedikit bingung, saya tidak tahu, ini juga pertama kalinya kami datang ke Istana Leluhur, jadi kami tidak terlalu mengenalnya. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba-tiba menemukan bahwa patung-patung di sekitarnya, apakah itu patung ras monster harimau yang rusak atau utuh, mulai menunjukkan garis-garis emas di tubuh mereka, dan cahaya kemasan kecil juga muncul, memenuhi udara. Tekanan setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan saudara perempuan termasuk Hu Jiao dan Hururou semuanya mengalami kesulitan bernapas. Di atas langit, cahaya dan bayangan kemasan besar perlahan muncul. Tampaknya itu adalah kepala yang sangat besar. Suaranya yang dalam bergema di seluruh halaman leluhur, semua orang di bawah tingkat dewa, tinggalkan halaman leluhur untuk sementara. Ayo pergi dulu, kata Hu Jiao tanpa ragu, dan bergegas keluar setelah menemukan arah. Hururou mengikuti dari belakang. Ini berlaku bahkan untuk sang putri dan saudara perempuannya, belum lagi Fahua dan Lan Ge, yang bergegas mengikuti. Suara mendengung rendah terus terdengar, tidak peduli bagaimana kedengarannya, itu terdengar seperti alarm. Namun, ini adalah rumah leluhur. Itu adalah klan monster dan klan roh, inti dari Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen, dan kedudukan kekuatan tertinggi di seluruh dunia monster. Segala sesuatu yang terjadi saat ini benar-benar tak terbayangkan. Keberadaan macam apa yang bisa membuat pengadilan leluhur Yaoyu membunyikan alarm seperti itu? Saat berlari, tiba-tiba seberkas cahaya kemasan turun dari langit dan menimpa mereka berempat. Saat berikutnya, cahaya kemasan berkedip, dan mereka menyadari bahwa mereka telah mencapai jalan di luar halaman leluhur. Saat ini, sudah banyak monster kuat dan monster roh yang berdiri di kedua sisi jalan, dan mereka semua terlihat kosong, jelas mereka baru saja dikirim. Halaman leluhur sangat besar, dan tidak banyak orang yang terlihat pada hari kerja, tetapi saat ini, ada ratusan orang di sini. Fahua dan Lan Ge saling memandang, mereka mundur dengan hati-hati, dan berdiri di belakang Hu Jiao dan Hururou. Pada saat ini, pasangan yang mulia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Lan Ge bertanya dengan curiga. Hu Jiao berkata, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di Istana Leluhur, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Fahua berkata, berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang ada di Istana Leluhur? Hu Jiao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saya khawatir bahkan ayah dan raja saya tidak mengetahuinya. Lan Ge bertanya dengan heran, apakah ayahmu, Raja Iblis Harimau, tidak tahu? Hururou menyela, tampaknya setelah mencapai tingkat Dewa Surgawi Agung, sesuatu akan terjadi, jadi mereka semua memilih untuk pergi ke Istana Leluhur untuk mundur. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi Agung dapat hidup, dan di sana sangat sedikit. Pengadilan leluhur tidak akan mengumumkan berapa banyak orang kuat di tingkat yang meninggalkan pengadilan leluhur. Kami hanya tahu bahwa banyak yang meninggal selama bencana, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang masih ada sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba langit di kejauhan mulai menjadi gelap, anehnya langit yang gelap berubah menjadi ungu gelap yang aneh. Langit ungu gelap perlahan menyebar menuju istana leluhur di wilayah klan monster. Meskipun tidak ada tekanan yang begitu jelas di pengadilan leluhur, namun tidak terlihat, itu masih membuat orang merasakan kabut di hati mereka. Siapa ini? Sangat berani. Hu Jiao heran, dia sudah dianggap berani, tapi di depan Zhu Ting, dia sama sekali tidak berani lancang. Darah emas manapun juga tidak berani lancang di sini. Pada saat ini, warna ungu langit mulai berubah, dan sosok besar muncul satu demi satu. Setiap sosok panjangnya lebih dari 100 meter, dengan sayap besar seperti kelelawar mengepak di belakang mereka, dan dua sosok terbang di depan mereka semua berjarak 300 meter, dan sayap di punggungnya berwarna merah darah, yang bahkan lebih menakutkan. Sebanyak 8 sosok terbang agak menjauh, menutupi awan dan matahari. Udara di seluruh langit tampaknya menjadi kental. Ini. Mata Lan Ge tiba-tiba menyusut, dia pernah merasakan nafas yang sama sebelumnya. Melihat 8 sosok besar itu tidak jauh dari istana leluhur, mereka perlahan turun dari langit, dan sosok mereka berangsur-angsur menyusut saat mereka turun. Mereka mendarat perlahan di jalan di luar istana leluhur di hadapan semua orang di atas tanah. Mereka semua tampak seperti manusia, tidak berbeda dengan manusia biasa. Dua orang yang berjalan di depan memiliki jubah merah di punggung mereka, dan mereka semua mengenakan jubah hitam. Ketika 8 orang ini mendarat, mereka memiliki semacam gabungan dari nafas tak terlihat dan udara di sekitarnya yang menindas semuanya, seolah-olah ruang ini retak tidak bisa lagi menahan tubuh mereka. Ho. Hu Jiao dan Hururou tiba-tiba mendengar napas terengah-engah dari belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka terkejut menemukan bahwa tiba-tiba mata Lan Ge memerah.
Pergilah ke neraka. Diiringi dengan teriakan, Lan Ge telah berubah menjadi petir, dan bergegas menuju orang di belakang tim khusus itu seperti petir ungu. Serangan mendadaknya tidak hanya mengejutkan 8 orang dalam tim, tetapi bahkan monster dan roh yang mengelilingi mereka, yang jelas merasa bahwa para pengunjung tidak baik, juga terkejut. Siapa ini, yang begitu sembrono, untuk bergerak saat ini? Sasaran yang diserang oleh Lan Ge adalah seorang wanita, juga berjubah hitam, dengan rambut hitam panjang tergerai sampai ke pinggang, serta poni menutupi alisnya. Dia memiliki mata hitam besar dan kulit putih, tinggi dan ramping, dengan lekuk tubuh yang nyaris sempurna. Itu adalah iblis surgawi peringkat ke-10, iblis surgawi Yeming, yang menduduki peringkat ke-23 di antara 24 iblis surgawi dari klan iblis yang melakukan kencan buta dengan Lan Ge di Lei Cheng di wilayah biru dan membunuh orang tuanya. Ketika 8 makhluk mirip manusia ini turun dari langit, Lan Ge mengenalinya sekilas, dan bahkan lebih mengerti bahwa ini adalah tim milik klan iblis. Dan 8 di depan mereka semuanya adalah peringkat dewa. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Saat dia melihat Tianmo Yeming, dia tidak bisa menahan emosinya sama sekali, dan bergegas keluar. Dalam benaknya, suara dan senyuman orang tuanya terisi, dan dia tidak akan pernah melupakan keputusasaan dari lubuk hatinya saat orang tuanya meninggal. Dia bahkan terus berpikir bahwa jika dia mati bersama mereka di tangan iblis Yeming, mungkin itu tidak akan terlalu menyakitkan. Oleh karena itu, saat dia melihat iblis surgawi Yeming, dunianya benar-benar mendidih, dan semua kemampuan berpikir dalam benaknya telah terbakar habis menjadi abu, hanya menyisakan satu pikiran, bahkan jika mereka mati bersama, dia harus membalaskan dendam orang tuanya. Kecepatan Guntur begitu cepat, jadi di saat berikutnya, dia sudah sampai di depan iblis Yeming, dan 4 warna cahaya di tubuhnya saling bersinar. Iblis langit Yeming hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya, dan dia sudah menabraknya. Lapisan topeng cahaya lavender muncul di depan telapak tangan iblis Yeming, dan pada saat berikutnya, raungan yang dalam meledak di depannya. Boom, 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 boom. Guntur, api, angin, air. Menurut urutan ini, tabrakan elemen murni dimainkan sepenuhnya oleh Lan Ge dalam situasi putus asa. Ledakan yang mengerikan membuat seluruh dunia meledak menjadi raungan yang kuat. Lingkaran cahaya yang beriak dari tubuh iblis lain tidak dimaksudkan untuk membantu iblis Yeming, tetapi hanya mengecualikan akibatnya. Tubuh iblis Yeming bergoyang, dan setelah 4 raungan meledak, tubuh Lan Ge terbang terbalik. Lagi pula, peringkat dewa adalah peringkat dewa, belum lagi saat ini, Lan Ge, dengan pikiran kosong, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Itu kamu. Saat Lan Ge menabraknya, iblis Yeming benar-benar mengenali identitasnya. Saat berikutnya, dia membuka tangan kanannya dan membuat pegangan palsu ke arah Lan Ge. Tangan energi ungu hitam yang besar langsung meraih Lan Ge yang telah bangkit kembali. Dengan kilatan cahaya, Lan Ge menghilang begitu saja, meninggalkan Hong Fei dalam kegelapan. Genggaman iblis Yeming langsung mendarat di udara. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak bisa merasakan kehadiran Lan Ge sama sekali. WKWKWK, Lan Ge terengah-engah. Meski hanya sesaat, sepertinya dia menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Bukan hanya karena benturan, tapi juga karena emosi yang sangat meledak-ledak. Fa Hua menopang tubuhnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang bahunya erat-erat dengan kedua tangannya. Ketika Lan Ge melihat iblis Yeming, Fa Hua secara alami juga melihatnya. Pada saat itu, Fa Hua tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan dorongan hati Lan Ge. Oleh karena itu, dia memilih untuk berteleportasi pada saat pertama, dan titik teleportasi mereka secara alami berada di halaman leluhur saat ini, berteleportasi kembali ke bagian dalam halaman leluhur, dan saat berikutnya dia memindahkan Lan Ge kembali ke dirinya sendiri. Lan Ge tidak menolak, ketika dia dikirim terbang oleh iblis langit Yeming, dia sudah bangun. Dibandingkan dengan saat kedua orang tuanya meninggal, Lan Ge saat ini masih jauh lebih dewasa. Saat dia bangun, dia ingat bahwa tidak apa-apa jika dia mati, tapi begitu dia mati, Fa Hua juga akan mati. Pemikiran inilah yang membuatnya memilih untuk menerima teleportasi, dan berteleportasi kembali ke Fa Hua. Wajah Fa Hua serius, iblis datang ke Yao Yu dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus menyampaikan berita ini secepat mungkin. Kita tidak bisa tinggal lama, jadi segera pergi. Pengadilan leluhur seperti kota tanpa tembok kota, jalan di sini terbentang ke segala arah, besar dan kecil, tetapi selama Anda melihat ke satu arah, Anda harus bisa pergi. Lan Ge membiarkannya menarik, tapi matanya selalu sedikit linglung. Seluruh orang itu seperti orang mati berjalan. Pintu masuk pengadilan leluhur. Wu Suangsu. Di antara 8 iblis, kedua pemimpin tidak bisa tidak mengubah pandangan mereka ketika mendengar nama ini. Masuk ke istana leluhur dulu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Mata iblis Yeming berkedip, dia mengangkat tangan kanannya, dan ada lingkaran cahaya ungu samar yang mengalir di telapak tangannya. Oke deh, sampai di
转身过，一如天际。愿我如那时的风，拂去尘世宿命，轻拥着你。笔落小声吹击，沧海一隅，却难找寻。前路重山峻岭，不再有你同行。总是微茫如烟，总有万般思念。似光总将故人搁浅在断剑残篇，不成眠。不等谁来证明，不必狂歌同饮，唯盼重相见。归来时已醉明月。有那个女人在身边，始终是个麻烦。难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？他现在这个样子。这片云不知归期，渺渺万里何处去？只记取离别时的意，仍年少语气。轻言过，却难忘记。愿我如那时的风，拂去尘世宿命，轻拥着你。苍穹上